Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati mahasiswa penyimak mata kuliah saya, kali ini saya akan mengampu mata kuliah ilmu pendidikan yang materinya masih tentang pengantar ilmu pendidikan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga materi yang saya sampaikan, yang kita pelajari dapat membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar ilmu pendidikan saya sampaikan dalam perkuliahan ilmu pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ngawi. Yang pertama, sebelumnya kita membahas tentang hakikat manusia dulu. Ini perbedaan, nanti kita bahas perbedaan manusia dan hewan. Yang sebelah kiri itu manusia, yang sebelah kanan itu hewan, diwakili oleh gajah. Perbedaan manusia dan hewan. Yang pertama, hewan itu memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Kalau manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Kemudian hewan makhluk biologis. Manusia juga makhluk biologis, individu dan sosial. Yang ketiga itu punya insting. Hewan itu punya insting. Bukan insting ya, itu insting. Kemudian yang keempat, bertindak menurut insting hewannya itu. Kemudian yang kelima, tidak mengenal etika dan estetika agama. Kalau manusia yang ketiga, potensi yang berkembang, bertanggung jawab. Yang nomor empat, yang kelima, punya etika, estetika dan agama. Jadi kalau ya perbedaannya itu kan manusia itu mempunyai etika, estetika dan agama. Kalau hewan kan tidak mengenal agama, etika dan estetika. Jadi kelakuannya wong nggak punya etika itu sama halnya dengan hewan. Itu yang membuat kita berbeda. Selanjutnya, wujud sifat hakikat manusia. Kemampuan menyadari diri. Kemudian kemampuan bereksistensi. Kemudian memiliki kata hati. Ya kan? Biasanya sing wis mulai apa jenenge puber itu mempunyai kata hati kan? Mempunyai ikatan cinta. Akhirnya saling hatinya itu saling berkata-kata. Memiliki moral.
kemampuan bertanggung jawab, kemudian memiliki rasa kekebasan. Oh maaf, itu bukan kekebasan, memiliki rasa kebebasan. Salah ketik, maaf ya. Melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kemudian yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Itu hakikat manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, langsung saja artinya tentang penciptaan manusia ya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu penciptaan manusia. Kemudian manusia sebagai khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, keseriusan tersebut ditunjukkan Allah dengan menempatkan manusia sebagai khalifah. Surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awal mulanya surat At-Tin kan wattini wazaitun. Yang keempat kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kedudukan maka oleh Allah, karena kedudukannya maka oleh Allah manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurnanya itu bagaimana? Sempurna potensi fisik, kelenturan tubuh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Tubuh manusia kan lentur. Jadi nek cowok nyawang wong wedok, laki-laki melihat orang perempuan, itu melihat perempuan tersebut memiliki tubuh yang indah. Tapi nggak tahu kalau perempuan melihat laki-laki, cewek melihat cowok itu bagaimana, nggak tahu karena saya cowok. Potensi psikis, kasih sayang, empati, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab. Kalau sudah mempunyai kasih sayang, ya itu biasanya manusia. Kasih sayang itu saling menyayangi. Antara suami dan istri itu kan saling menyayangi, saling mencintai, dan lain sebagainya. Pasangan satu dengan pasangan lainnya itu juga saling mencintai kan. Kalau hewan kan enggak. Hewan kan bermain itulah pokoknya itu kan enggak tanpa ada rasa cinta. Pokoknya angger dicelupne wis metu terus dintas. Itu hewan. Kalau manusia kan enggak ada prosesnya dulu. Dan prosesnya tuh panjang banget. Kemudian potensi ilahiyah, kecenderungan kepada Tuhan. Manusia memiliki agama. Kesetaraan individual, secara individual manusia sama di hadapan Allah. Manusia itu sama, tidak ada bedanya di hadapan Allah kalau secara individual. Kalau pembedanya itu adalah takwa. Meski sama, ada pengecualiannya. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang dimuliakan Allah. Kita langsung menginjak ke pengertian pendidikan dulu. Menurut tulisannya itu Langeveld, bacanya Langerfoot. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya, agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain.
Diperlukan kewibawaan orang dewasa sebagai pendidik, sehingga anak dengan sukarela melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh pendidik. Kalau pengertian pendidikan menurut ahli filsafat pendidikan pragmatisme oleh John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan semesta dan sama manusia. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional Indonesia, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan fisik anak. Hakikat pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kemudian hakikat pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ciri-ciri umum pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu perkembangan kemampuan individu, usaha yang disengaja dan terencana untuk mencapai tujuan, dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya kan, ada pendidikan keluarga, pendidikan formal itu di sekolahan, kemudian pendidikan non formal itu di masyarakat. Mendidik menurut Langelfeld membimbing anak supaya jadi dewasa dengan usaha yang disengaja. Kalau menurut Hochfeld, membantu anak supaya ia cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya perbedaan pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran lebih mengutamakan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengajaran lebih mengutamakan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Kalau pendidikan lebih mengutamakan pada pembentukan manusianya, yakni nilai dan sikap. Kalau pengajaran memakan waktu relatif pendek. Kalau pendidikan relatif panjang waktunya. Ada jenjang waktunya kan. Kalau PAUD ada playgroup ya, atau KB kelompok bermain ya sekarang. Kemudian TK atau RA. Kemudian menginjak pendidikan dasar, sekolah dasar dan MI. Ya kan? Kemudian sekolah menengah
SMP atau MTS, kemudian menengah atas itu SMA atau MA atau SMK, kalau madrasah kan MAK, kemudian ada pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu ada S1 sarjana. Sebelum S1 kan juga ada D1, D2, D3. S1 sendiri kan jenjang waktunya minimal 4 tahun. Kemudian S2 minimal 2 tahun. S3 minimal 3 tahun. Ya, jadi lama banget kan. Berarti kalau di total semuanya sampai S3 itu berarti berapa tahun? Mulai SD saja, SD 6 tahun. Ditambah SMP dan MA. SMP dan SMA tambah 6 tahun. Berarti 12 tahun. Ditambah S1. S1-nya 4 tahun. 12 ditambah 4, 16 tahun. Ditambah S2, 2 tahun, 18 tahun. Ditambah S3, 3 tahun, 18 ditambah 3, 21 tahun. Itu kalau berarti 21 tahun itu proses pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi, jenjang doktor. Selanjutnya pengajaran metodenya lebih teknis, rasional, dan praktis. Kalau pendidikan metodenya bersifat psikologis dan pendekatan manusiawi. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan dari bermacam-macam komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik menuju kedewasaannya. Demikian materi yang